PT Kalimantan Prima Persada sebagai salah satu perusahaan kontraktor batubara di Kabupaten Tapin yang mulai beroperasi sejak tahun 2003 yang lalu, telah banyak memberikan kontribusi di berbagai sektor, khususnya di bidang ekonomi. Tidak hanya itu saja, PT Kalimantan Prima Persada juga peduli dengan masyarakat dengan memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungan. Sesuai dengan program CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana dalam program ini PT KPP melakukan berbagai kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat ataupun lingkungan yang berada tidak jauh dari lokasi tempat usahanya. Nah pemirsa, di program Wajah Banua kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan PT KPP Port Sungai Puting yang baru-baru tadi melakukan kegiatan yang berbasis kepedulian terhadap masyarakat di salah satu desa yang berada di lingkungan kerja mereka, yakni Desa Sungai Salai, Kecamatan Candi Laras Utara. Dengan menggunakan speedboat, Project Manager PT KPP Port Sungai Puting, Seno Serto, bersama rombongannya memulai perjalanan dari Pelabuhan Sungai Puting menuju ke Desa Sungai Salai. Tidak memerlukan waktu lama, hanya sekitar 10 menit untuk sampai di desa yang sebagian besar masyarakatnya ini bermata pencarian sebagai petani dan pencari ikan. Kedatangan mereka pun disambut hangat oleh masyarakat sekitar. Di desa ini, PT KPP yang juga bekerja sama dengan PT Hasnur Group mengadakan kegiatan sunatan massal untuk anak-anak, penyuluhan kesehatan, dan pengobatan gratis bagi masyarakat di Desa Sungai Salai Hulu dan Sungai Salai Hilir. Menurut Seno Serto, Project Manager KPP Port Sungai Puting, kegiatan ini merupakan salah satu program CSR PT KPP Port Sungai Puting sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar. Karena masyarakat adalah bagian dari stakeholder, terutama mereka yang berada di lingkungan kerja perusahaan. Di samping itu, kegiatan seperti ini juga untuk meningkatkan hubungan kerja antara perusahaan dan masyarakat. Tentunya
pengobatan gratis dan sunatan massal ini merupakan bagian dari program CSR kita yang memang sudah kita rencanakan dalam 1 tahun kerja, dan kebetulan pada hari ini adalah agenda kita adalah sunatan massal dan pengobatan gratis. Tentunya agenda ini tujuannya adalah bagaimana kita mendekatkan diri antara masyarakat dengan pengusaha, ya. Dan kebetulan kami berusaha di daerah Sungai Saleh dalam lingkup Hasnur Group, ya. Dan Sungai Saleh dan Sungai Puting merupakan area terdekat kita. Ini sudah seyogianya sebagai tetangga terdekat kita, ya kita harus bisa berinteraksi dengan baik dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat dan mencoba dengan sumber daya yang ada, dengan kapasitas yang ada, kita coba untuk bisa memberikan sumbangan kepada masyarakat. Ya. Jadi tujuan kami adalah seperti itu. Untuk bagaimana? Program sasaran CSR-nya sendiri? Sasaran CSR kita, kalau kita bicara kepada program CSR kita, ini ada kebijakan daripada PT Kalimantan Prima Persada bahwa masyarakat merupakan bagian daripada stakeholder. Stakeholder itu bagian daripada perusahaan yang harus dibina. Artinya tidak mungkin kalau kita itu perusahaan akan berkembang tanpa memperhatikan dan meninggalkan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian daripada kita, dan itu sudah kita ditunjukkan sebagian daripada karyawan baik KPP maupun Hasnur Group adalah masyarakat yang ada di sekitar proyek. Dan alangkah baiknya jika karyawannya sudah menjadi bagian daripada karyawan kita, dan juga kita bisa menyumbangkan sedikit daripada apa yang ada untuk hal-hal lain yang belum tercapture dalam hubungan kerja karyawan dan masyarakat. Sudah yang kesekian kali, Pak? Untuk pengobatan ini kali pertama untuk yang di sini, ya, dan insya Allah akan menjadi program yang akan kita coba rutinkan. Tetapi juga kita akan tetap melihat dari skala prioritas yang ada di masyarakat. Artinya bisa jadi tahun ini adalah sunatan massal, kan kalau sunatan massal terus-terusan habis nanti anaknya kan, apalagi yang mau disunat, bapaknya nggak mungkin mau disunat, ya kan? Kita akan melihat dari skala prioritasnya, apakah kepada sosialnya, kesehatannya, infrastruktur fisiknya, itu akan kita lihat dari skala prioritas program yang akan kita susun nantinya. Ini kan bertepatan dengan daerah kawasan pekerjaan di Sungai Puting, Pak. Apakah hanya untuk desa-desa setempat saja, Pak, yang mendapat pelayanan pengobatan gratis serta sunatan massal? Kita memang memberikan prioritas kepada ring 1, artinya itu masyarakat sekitar, dan tentunya kita juga akan mengembangkan jika memang kita sudah merasa apa yang ada dalam ring 1 yang dalam tetangga terdekat ini sudah cukup bagus kita kelola. Artinya yang fokus kita memang dalam ring 1 masyarakat sekitar di sini, Pak. Ya. Jadi terbuka, Pak, untuk wilayah lain gitu yang kita akan sangat kerjasama, misalkan ada kerjasama dengan pemerintah daerah, ya, dalam skup yang lebih besar, artinya dalam skup kabupaten, ya. Itu insya Allah kalau memang itu bersesuai dengan program kita juga ingin berkontribusi. Artinya masih terbuka, tapi tentunya tidak menjadi spesifik di satu desa yang notabene tidak bersinggungan langsung dengan proyek kita, seperti program independen seperti ini. Apabila bergabung dengan program pemerintah, saya kira itu bukan suatu hal yang tidak bisa, tapi mungkin bisa menjadi pertimbangan kita. Target kedepannya gimana dengan program seperti ini? Kalau kita bicara target, tentunya kita akan bicara pada rencana kerja. Kita katakanlah 2012 nanti, kita sudah menyusun program kerja yang kita coba sadap, kita coba ambil dari penyampaian masyarakat, dari apa yang dibutuhkan masyarakat, dan kita selaraskan dengan kebijakan dari perusahaan. Target dari perusahaan bagaimana untuk mengembangkan 3 hal: sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan satu lagi adalah ekonomi. Ini kita coba kembangkan dan kita coba ambilkan programnya. Ya, programnya kita tidak muluk-muluk harus menjadi seperti apa masyarakatnya. Kita hanya fokus bagaimana program tersebut yang sudah kita sarikan dari apa yang dibutuhkan masyarakat bisa kita jalankan. Ya, seperti itu. Tentunya dengan harapan apa yang sudah kita programkan tersebut memberikan dampak positif nilai tambah kepada masyarakat. Masyarakat seperti itu. Ya.
Acara yang bertempat di depan kediaman Kepala Desa Sungai Salai Hulu ini dihadiri oleh Sekretaris Camat Candi Laras Utara, Kepala Desa setempat, para petugas kesehatan dari Puskesmas Margasari, dan ratusan masyarakat dari Desa Sungai Salai Hulu dan Sungai Salai Hilir. Mereka antusias mendengarkan penyuluhan kesehatan dari petugas kesehatan Puskesmas Margasari mengenai perilaku hidup bersih dan pengolahan air sungai hingga layak untuk dikonsumsi. Air yang sehat harus mempunyai persyaratan secara fisik, kedua bakteriologis, dan ketiga kimia. Untuk fisik kita bisa melihat langsung dari yang tidak berasa tadi, tidak berbau, tidak berwarna. Mungkin kita bisa semua kita bisa melihat atau merasakan gitu. Untuk secara bakteriologis mungkin diperlukan pemeriksaan lebih lanjut ke laboratorium, diperiksa apa ada bakteri patogen dalam 100 cc air. Kalau melebihi 4 bakteri E. coli, maka air itu tidak layak. Sumber-sumber air minum bisa dari air hujan, air sungai, mata air, serta air sumur. Untuk proses pengolahan air bersih bisa dilakukan dengan penampungan air. Penampungan air di sini disesuaikan dengan kebutuhan air. Misalkan kebutuhan air, di mana bak air itu harus 2 kali dari kebutuhan. Yang kedua itu proses oksidasi. Proses oksidasi itu penambahan oksigen ke dalam air. Bisa dilakukan dengan sistem aerasi menggunakan alat aerator. Yang ketiga dengan cara proses pengendapan atau koagulasi. Proses ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahan kimia atau penambahan bahan kimia seperti koagulan itu. Setelah mendengarkan penyuluhan kesehatan, kegiatan pun dilanjutkan dengan sunatan massal. Pada kesempatan ini, Seno Serto secara simbolis menyerahkan peci dan sarung kepada salah satu peserta. Mungkin untuk dipakailah. Wah, gede ya. Abahnya lah, meganglah, ya. Ya, oke Pak ya, makasih Pak ya. Ding. Kegedean kopinya. Sunatan massal yang bertempat di rumah Kades Sungai Salai Hulu ini diikuti oleh 32 anak. 26 dari Desa Sungai Salai Hulu dan 6 orang dari Desa Sungai Salai Hilir. Ekspresi tegang dan ketakutan nampak di wajah mereka. Bahkan ada yang menangis histeris. Namun dengan sigap, petugas kesehatan bisa mengatasinya. Sementara itu, di tempat yang sama juga digelar pengobatan gratis yang diikuti 250 peserta dari 2 desa tersebut. Pengobatan gratis ini tidak hanya bagi para lansia, tetapi juga untuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Adapun layanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, seperti diawali dengan penimbangan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, konsultasi dengan dokter, dan pemberian obat-obatan. Adanya pengobatan gratis seperti ini
tentu saja menjadi sebuah hal yang dinanti-nantikan oleh masyarakat, karena mereka tidak perlu lagi jauh-jauh berobat ke Puskesmas Margasari. Kanan Pian siapa aja? Nana. Coba. Nana. Kayak bacaan perasaan Pian setelah dapat pengobatan gratis. Ya, ya bisa aja. Senang lah. Ya senang lah ada pertolongan bantuan. Pian harapan Pian ke depannya kayak bacaan sudah ada pengobatan gratis ini. Ya di seselingnya Supaya ada lagi. supaya ada perkembangan orang duduk pulang bantuannya itu ada kampung di kampung. Kepala desa setempat juga sangat menyambut baik akan kegiatan ini dan berharap ke depannya hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat akan terus terjalin. Terutama kita mengucapkan terima kasih kepada perusahaan PT KPP yang mengadakan kegiatan di desa kami, yaitu Desa Sungai Saleh dan Sungai Saleh Hulu Hilir ya. Dan juga terima kasih banyak atas bantuan kegiatan ini untuk lebih lanjutnya yang tahun-tahun di kemudian harinya. Jadi mungkin kami ada juga usulan dengan KPP sepertinya pernikahan massal nanti saya usulkan juga penyeminan ini jalan nanti saya bikinkan proposalnya. Harapan Bapak ke depannya gimana? Harapan ke depan ya lanjut terus Pak. Supaya ada lagi ya Pak? Supaya ada lagi acara yang selanjutnya. Tadi saya ngomong tadi ada minta bantuan penyeminan mungkin lewat proposal nanti. Juga pernikahan massal karena waktu dulu karena jalan nggak tembus kan, maka administrasi surat nikah itu tidak diurusi. Nah sekarang jalannya sudah masih. Ini jumlah pesertanya berapa orang Pak yang ikut sunatan massal? Sunatan massal jumlahnya Desa Sungai Saleh Hulu 26 orang, Sungai Saleh Hilir 6 orang. 6 orang. Iya. Jadi totalnya 32 Pak. Tidak